Bismillahirrahmanirrahim. Mbak Ya, Safri bisa di bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih Mbak Vina. Maaf ada ayam berisik gitu, nggak tahu tetangga tuh. seru seru. Mbak ganggu banget nggak ya? Kalau iya tak ambil headset sebentar. Aku sih nggak masalah. Mbak Safrinya yang ini. Senyamannya Mbak Oh, Safri. oke, sebentar Mbak. Ya udah nggak apa-apa dah. Kita lanjut aja ya Mbak ya. Kayaknya itu Ya. memang seberisik itu. Maaf ya teman-teman yang dengerin record. Oke, jadi di tema 2 ini kita belajar tentang hubungan X dan Y. Pertama harus ngerti dulu tentang macam-macam bilangan, terus nanti ya udah kita breakdown langsung aja macam-macam bilangan. Ada bilangan asli, dimulai dari angka 1 dan seterusnya tanpa angka 0 dan tanpa tanda minus. Itu bilangan asli. Terus kalau bilangan cacah, itu ada nolnya, dimulai dari 0 sampai dengan tak hingga. Jadi bedanya asli dan cacah, cacah itu melibatkan angka 0 gitu. Terus yang ketiga ada bilangan bulat, itu berarti yang whole number, tanpa koma, tanpa bukan pecahan gitu. Oke, minus juga termasuk di bilangan bulat ini. Terus yang keempat ada bilangan genap. Bilangan genap ya 2, 4, 6 dan seterusnya. Bilangan ganjil dari 1 dan seterusnya. Terus ada bilangan prima yang paling kecil. Mungkin aja ini bermanfaat ya, angka 2. Bilangan Oke. prima yang paling kecil. Ah, Angka 2. Bilangan prima sendiri itu yang nggak bisa dibagi kecuali sama angka itu sendiri. Misalnya 2, 3, 5, dan seterusnya. Terus ada, oh apa ini? Alfa isi bukan cinta. Saya lupa Mbak belajar ini coba. bentar, iya. Oke. Bilangan prima yang paling kecil itu angka 2. Oke. Mm-mm. Oke. Oke, sebentar sebelum melanjutkan, Mbak. Kalau Mbak Yap. Safri, kalau misalnya aku bilang 2, ya kan? Mm-mm. 2. Berarti kita bisa katakan 2 ini bilangan asli, ya bilangan Mm-mm. cacah, ya Iya, bilangan bulat, ya bilangan genap, gitu kan? betul. Iya, Sama betul, bilangan betul. prima yang bisa dia bagi yang bilangan prima yang terkecil itu, kayak gitu. Iya, betul, betul. Oke. Kalau kita bilang kosong berarti dia bilangan cacah, terus Mm-mm. bisa juga bilangan bulat dan bilangan genap, Mm-mm. gitu ya. Iya, betul. Mm-mm. Oke. Nah, Oke. oke. Terus kita langsung ke hubungan antar number ini. Pertama, ada sifat komutatif perkalian. Misalnya A kali B itu boleh dibolak-balik sama dengan B kali A. Misalnya 2 kali 3 itu boleh dibalik 3 kali 2 karena hasilnya sama, sama-sama 6. Iya. Terus ada, oke, mencoret bilangan dalam satu ruas. Itu ada adik ya, Mbak? Iya, baru bangun. Ini salam dulu sama sama Tante Safi. Halo Tante Safi, saya dari duduk kembali. Ah, Hmm. Yang lucu kecil. sekali. Yang nomor 3, Mbak. Ya, Apa nomor 4? mencoret Oh, bilangan dalam satu ruas B. ya. Mencoret bilangan dalam satu ruas. Ini digunakan untuk menyederhanakan suatu bilangan kayak yang kemarin itu, Mbak. Ya. Misalnya, 8 per 10 itu sama dengan 12 per X. 8 dan 10 karena atas bawah boleh dicoret. Disimplify jadi 4 per 5. 4 per 5 sama dengan 12 per X. Terus X-nya ini dipindah, Mbak. Yang 4 per 5 sama dengan 12 per X. Jadi X sama dengan 12 kali 5. 5-nya diangkat naik ke atas karena dia ada di sebelah kanan. Terus 4-nya diturunkan ke bawah. Gitu. Hasilnya Hmm. jadi 15. Hmm. Oke. Satu Kalau ruasnya itu maksudnya dalam pecahannya itu ya. satu ruas itu dipisahkan sama tanda equal, sama tanda sama dengan. Jadi ada ruas kanan Oh, dan ruas kiri. Oke, oh misalnya gini. itu satu ruas. Mm-mm. Izin ya Oke. Mbak ya, ini karena pasti kepake dimanapun. Mm-mm. Maksudnya dalam banyak soal di CPNS TIU. Baik. Kalian sama yang bawahnya deh. Itu tadi mencoret dalam satu ruas dan mencoret dalam beda ruas. Oke, misalnya begini. Kalau dalam satu ruas, aku perlu ngasih tahu dulu tentang pengertian ruas. Jadi ruas itu di apa namanya dipisahkan sama tanda sama dengan tanda equal to. Jadi misalnya di sini ada berapa ya? 4 per 8
sama dengan 12 per X misalnya. Nah, yang sebelah kirinya tanda sama dengan kita sebut ruas kiri. Yang sebelah kanannya kita akan sebut ruas kanan. Jadi pemisahnya adalah tanda sama dengan. Nah, kalau tadi yang bagian B itu tadi kan menyederhanakan dalam satu ruas. Berarti kita fokus ke yang sini nih. Yang ini, 4/8. Nah, cara menyederhanakan itu harus atas bawah. Misalnya 4/8 disimplify. Ini dibagi 4 dapat 1, ini dibagi 4 dapat 2. Oke, Nah, kalau ruas kiri itu dinamakan satu ruas gitu maksudnya. iya, satu ruas, ruas kiri. Terus Oke. ruas kanan, ya berarti ruas kanan. Atau satu ruas lagi gitu. Jadi ada 2 ruas, Mbak. Ruas kiri dan ruas kanan. Oke. Gunanya apa? Gunanya untuk kayak gini, Mbak. Nah, kita belajar yang C sekalian ya. Nanti di Oke. bawahnya itu Iya. yang C. Dikeset dulu ya, nanti kamu baru belajar. Misalnya 4/8 Loh, kok sama bisa dengan 12. nulis di situ? Iya. Adik, ke tempat Umi dulu. Loh, kok ini kan nggak ada. Oh iya, ke tempat Mbak Uti dulu. Minum. Nah, misalnya kita mau menyederhanakan, nggak mau nih yang sesama ruas kiri. Kita bisa sederhanakan, Mbak, ruas kiri dan ruas kanan. Nah, kalau ruas kiri dan ruas kanan, maka dia seimbang. Jadi yang atas sama atas. Misalnya 4 sama 12. Ini bisa disimplify. Ini dapat 1, ini dapat 3. Oke. Gitu. Oh, jadi kalau menyederhanakan satu ruas berarti yang Mm-mm, atas dan kiri, maaf, mm-mm. atas dan bawah. Atas, Tapi kalau mm-mm, menyederhanakan dua ruas harus sama-sama atas. mm-mm. Sama-sama atas atau sama-sama bawah. Oke. Misalnya ini angka berapa ya? Nih 8 sama 24 boleh. Oke. Gini, Hmm, gitu baik. Mbak. Ya. Jadi itu tentang menyederhanakan dalam satu ruas dan beda ruas. Kalau dalam satu ruas berarti atas bawah, kalau beda ruas berarti apa nih? Paralel, atas atas bawah bawah. Hmm. Nah, tadi berapa sih contohnya? Saya kan gini ya, 4/8 kemudian 12 per X. Sama kayak tadi, tiba-tiba bisa gini, X sama dengan 12 kali, kalinya titik aja kali ya. Kali 12 kali 8 dibagi 4. Dan kayak gini Mbak Vina nggak bingung kan ya? Enggak. Oke, siap. Oke, kayaknya itu udah deh Mbak. Oke. Kita bisa lanjutkan. Baik. Dan mana tadi? Oke, itu yang C sudah mencoret bilangan beda ruas, Oke. atas-atas, bawah-bawah. Terus urutan pengerjaan operasi hitung kita yang nomor 3. Campuran. Pertama, kita dahulukan yang ada tanda kurung. Terus yang kedua, Oh, ini jadi berarti kalau ada, secara tertib ya, Mbak ya? ya betul secara tertib. Tanda kurung didahulukan, kemudian kalau ada setelahnya ada tanda pangkat kita pangkatkan. Terus perkalian dan pembagian baru penjumlahan pengurangan. Jika sama, maksudnya seimbang, maksudnya nggak ada penjumlahan, perkalian gitu nggak ada, semuanya penjumlahan atau semuanya penjumlahan dan pengurangan satu tingkat satu level, maka dimulai dari yang paling kiri. Gitu. Jadi kalau misalnya hanya ada perkalian dan pembagian, ini kan 1 degree ya, 1 derajat, maka dahulukan yang sebelah kiri. Bisa kasih contoh nggak ya untuk poin nomor 5 ini? Jika sama, Oh maka iya, mulai dari kiri. oke, misalnya kayak papan tulis lagi ini. Jadi yang pertama dalam kurung dulu, kemudian pangkat, perkalian, dan pembagian, baru tambah. Misalnya ini Mbak, kan tadi tingkatan ya, pangkat itu sendiri. Jadi kalau di matematika urutan paling atas itu kan pangkat. Nomor 2 perkalian pembagian. Nomor 3 penjumlahan pengurangan. Misalnya tidak ada yang campuran, nggak ada perkalian ketemu sama penjumlahan. Jadi artinya hanya perkalian saja atau perkalian dan pembagian. Misalnya berapa ya? 24 kalikan 2 dibagi 4 misalnya. Nah, ini kan seleting nih Mbak, satu apa ya? 1 derajat. Ada perkalian dan pembagian, maka kerjakan yang paling kiri dulu. Oh, ini yang dibilang jika sama, maka Mm-mm, dimulai yang paling kiri. Oke. mm-mm.
Atau kalau tandanya tambah sama minus, ya kita selesaikan yang sini dulu, baru nanti ke sini. Gitu, Mbak. Siap, siap. Oke. Oke. Tapi kalau Terus, misalnya ada kali dan tambah, itu sudah pasti yang dikerjakan yang kali dulu ya. kali dan tambah meskipun yang kalinya di belakang. Meskipun yang kalinya yang di belakang. Oke. Maksudnya kenapa aku pakai angka 24 terus ya, Mbak ya? Nggak apa-apa. 24 kurangi 8 Oke. dikali 2 misalnya. Nah, kita selesaikan yang ini dulu. Oh, 8 kali 2 dulu, baru nanti Mm-mm. 24 dikurangi 16 ini. Iya, betul, Mbak. Memang Nah, hasilnya jadi beda ya, Mbak ya? Kalau misalnya 24 dikurangi 8 dulu, baru dikali 2. coba Nah, ya, hasilnya dikali beda 2, nggak ya? 32. Oh, iya. Beda Cara jauh ini ya? dulu. Mm. Oh, beda. Beda jauh, Mbak. Nah, Ini tapi yang kalau salah, kita ini yang di benar. kalkulator, pasti kan yang akan dihitung yang atas loh, Mbak. Kalau kita ngitung dari kalkulator HP misalnya. 24 Oh, itu. kalau kalkulator HP itu sesuai input Hmm. biasanya. Hmm. Kecuali kalau nggak langsung sama dengan itu, Mbak. Kalau satu operasi kalau langsung sama dengan itu nanti hasilnya kayak gini. Tapi kalau kayak gini misalnya kita inputnya banyak sekalian gitu. Misalnya 24 kurangi 8 kali 2 baru sama dengan tuh hasilnya nanti 8. Apa? Hmm. Kalau kita cuma bilangnya 24 kurangi 8, nanti berapa aja hasilnya terus kali 2. Kalau satu-satu kayak gitu akan 32 ya. Kalau misalnya seperti itu. Mm-mm. Oke, oke. Ini Mbak misalnya. Oke. Hasilnya 8 juga. 8. Oh, baik. Jadi sama dengannya paling akhir. Nah, itu Baik. hasilnya benar. Baik. Oke. Oke, Mbak. Oke, paham sekarang. Nah, ini Oh iya, ini saya bikinnya. aku balik. Oh Nah, iya. soal hubungan X dan Y. Oke. Oke. Mbak Vina sampai nomor 9 ya? Sekarang aku nomor 1, betul. Nomor 2, tadinya ini antara nomor 1 dengan nomor 2, pikirku jawabannya sama gitu loh, Mbak. Tapi Mm-mm. setelah melihat bahasannya, oh ternyata gitu caranya gitu. Jadi di sini kan jika X dan Y memenuhi 8, lebih Mm-mm. sedikit daripada X, lebih sedikit dari Mm-mm. 10. Dan Mm-mm. 7 lebih sedikit dari Y, lebih sedikit dari Mm-mm. 9. Maka tadinya aku langsung gini aja, 8 X 10. Oh berarti X ini ya 9 gitu kan. Mm-mm. Kalau Mm-mm. 7, yang satunya Y-nya berarti 8 kayak gitu. Mm-mm. Ya kan? Mm-mm. Berarti di sini karena X-nya 9, Y-nya 8, berarti X lebih besar daripada Y gitu ya. Mm-mm. Cuman Tadinya itu, tadinya aku oh kayak gitu. tadi. Ternyata pas ternyata enggak. Jika X dan Y memenuhi 8 kayak gini, berarti X-nya itu di antara 8,1 sampai Mm-mm. 9,9. Kayak gitu Mm-mm. kan. Betul. Terus dia juga seperti itu. Nah, caranya, ya kan, caranya ini kita bandingkan nih, ya kan, X yang paling kecil dengan Y yang paling besar, equalnya berapa, kemudian Mm-mm. X yang paling besar dengan Y yang paling kecil berapa, makanya terus kita bandingkan gitu loh. Aku baru Mm-mm. paham di situ. Akhirnya bisa, Betul, betul. Wan. Terus jawabannya apa Mbak ini Mbak yang benar Mbak? Nah, jawabannya yang benar ini, bentar aku harus lihat lagi. Ya, tidak dapat, hubungan X dan Y tidak dapat ditentukan. Oke. Heeh, tidak Karena dapat ditentukan. ya, karena akhirnya kalau yang di apa namanya dibandingkan X yang paling kecil 8,1 Mm-mm. dengan Y yang paling kecil, yang paling maaf yang paling besar Mm-mm. 8,9 itu X sama dengan X kurang dari lebih kecil dari Y. Nah, yang kedua Mm-mm. X-nya lebih besar 9,9, Y-nya lebih kecil Mm-mm. 7,1, maka hasilnya itu X lebih besar daripada Y. Nah, antara X lebih kecil dengan X lebih besar dari Y kan nggak bisa ditentukan tuh. Jadi jawabannya Betul, betul. kayak gitu. Nomor 2 Iya. juga seperti itu, udah paham. Mm-mm. Kemudian nomor 3 sama ya, sama. Ya, Betul itu. betul. Hmm. Kemudian nomor 4 ya sama, ya. Mm-mm. Ya. Nah, tadinya sebelum aku ngelihat jawabannya, isinya sama Mm-mm. aja kayak gitu loh. Oh, karena mungkin eh, apa namanya otak kita tuh langsung oh ini mikirnya bilangan bulat gitu. Ya kan Ah, Mbak? Padahal betul. kan nggak ada term and condition di situ nggak dibilang itu mereka adalah bilangan bulat. Kecuali kalau mereka bilang bulat mungkin kita bisa tentukan X dan Y-nya ya. Betul. Ya kayak contohnya nomor 5 ini. Jika X dan Y Mm-mm. bilangan bulat genap. Nah, itu kan. Mm-mm. Itu aku Itu juga baru bisa. nggak bisa, iya.
Kemudian nomor 6. Nomor 6 sudah bisa juga. Oke. Oke, Mbak. Hmm, itu sudah. Nomor 7 juga udah bisa. Nomor 8 Oke. juga. Aku berhenti di nomor 9, Mbak. Oh ya, oke. Berhenti itu karena Yaitu karena mau persoalan waktu aja kan, Mbak? gimana? Bukan nggak bisa. Persoalan waktu aja kan? Ya, ya, Bukan. ya. Oh, siap. Ya. Nah, ini sekarang aku ada agak sedikit bingung di ini 9 yang 3/3 1/3 waktu itu kan sudah dikasih tahu Mbak Safri tuh. Mm-mm. Tanya kan 33 kali 3 kan 99 tambah Mm-mm. 100 kan. Berarti kan Mm-mm. 100 100/10. 100 100 per per 3%. 3, maaf ya. 100 Mm-mm. per 3%. Mm-mm. Kirain aku tuh 100/3%. Berarti kali 100 gitu doang, Mbak. Gitu loh. Oh, harusnya kalau persen itu kan 1/100. Berarti 100 per 3 kalikan 1/100. Hmm. Jadi nanti 100 per 300. Oke. Tapi Baru kenapa dikali kalau 11. Kenapa, Mbak? oke. Tapi kadang kita tuh langsung gitu loh, Mbak. Kadang Oh, kalau misalnya langsung 100. hmm, misalnya ya 27,8/100 dari 45 kita langsung aja 27,8/100 langsung kayak gitu gitu. Mm-mm. Hmm. Ini juga bisa, Mbak. Langsung kayak begitu. Ya, yang penting di sini memorize tuh langsung. Ini kan tadi ketemu 100 per 3 nih. Terus kok masih ada persennya? Berarti 3-nya kali 100. Oh, berarti 100 per 300. Gitu, Mbak. Oh langsung ya. Heeh, 100 per 300. Kali Oke. 11 dan sepertiga kali 12. Hmm. Belum tak kerjain sih Mbak, masih ini. Tak coba ya. Oh, oke, boleh-boleh. Ini nggak usah dihitung beneran nggak apa-apa, Mbak. Pakai apa namanya? Perkiraan, penaksiran, ditaksir aja. Oke. Sebentar. Yang yang Y itu lebih mudah, Mbak. Yang yang Y lebih mudah Mm-mm. karena Y langsung berapa? 1/3 Mm-mm. kali 12 gitu aja kan ya. Mm-mm, betul. Nah, 100-nya dari kemana ini kayak gini nih? Ini 100-nya karena yang nggak apa, ada Mbak? persennya ya, karena nggak ada persennya. Mm-mm, karena nggak ada persennya. Oke. Berarti langsung aja 12 bagi 3 kayak gitu kan. 4 kan Mm-mm. berarti 4. 4. Sekarang masalahnya di X. Oke. Mm-mm. Langsung. Oke, oke. Berarti 3. Jawabannya 33 ya, Mbak? Enggak. Yang apa, Mbak? Yang X ini. Oh, yang X-nya 100 per 300 kali 11. 100/300 per. Oh, aku kayak gini nggak bisa ya, Mbak ya? 100/3. Mm-mm. Oke, kali Mm-mm. 1/100 kali Mm-mm. 11. Terus Mm-mm. aku yang 100 seret-seret kayak gitu nggak bisa ya? Yang sama-sama Oh, 100. ditaksir aja. Ini bisa, Mbak. Ini ditaksir enak ini. Mana Oke, ya? Nanti yang nomor 10 cobain pakai penaksiran ini ya, Mbak ya. coba ya. Pakai perkiraan aja. Oke. Kapan terus yang sudah ada? Mana ini? Misalnya ini. Tadi 33/3% kali 11 ya, Mbak. Oke. Ini ketemu 100 per 3 kalikan 1/100. Sorry. Ini berapa nih? Betul ya. Kalikan 11. Kan gini ya, Mbak ya. Ya. Mbak Nah, Vina gini-gini toh. ya, ya Boleh, kayak boleh. gitu. Itu Boleh nggak boleh sekali. ya? Boleh sekali, boleh sekali. Boleh. Jadi tinggal sepertiga kali 11. Nah, ini boleh ditaksir nih. Oke. Ini yang paling deket aja 3 toh, Mbak. Karena 9 nanti sisa 2. Berarti 3 something, 3 koma sekian. Padahal yang satunya 4. Berarti ini less than.
Berarti X-nya lebih kecil dari Y. Gitu. Oke. Itu Oh. boleh sekali Mbak kayak gini. Bisa dicoret-coret. Nah, kemungkinan besar yang nomor 10 juga bisa dicoret-coret harusnya. Boleh Hmm. deh Mbak coba kalau mau coret-coret di sini atau mau coret-coret di kertas juga boleh. Oke, paham. Ya, paham, paham. Oke, berarti jawabannya X apa namanya less than Y. Mm-mm. Oke. Iya Y ya. betul, X Y. less than Hmm. Y. Saya Oke. coba lihat di sini ininya, soalnya. Mbak Vina kalau mau pakai ini untuk coret-coret Baik. nomor-nomor selanjutnya. Sekarang Boleh. nomor 10 ya. Aku coret di Iya, sini. 10. Oke. Dua-dua Mm-mm. jelek tulisannya karena nggak bisa ditulisin. Atau mau ini juga boleh Mbak, pakai ini juga boleh senyamannya Mbak Vina, pakai kertas juga boleh. Aku Kertas. pakai kertas aja ya. Boleh, boleh Mbak. Ini tak close aja apa enggak? Hah? Ini perlu tak close enggak ya? Terserah Mbak Safrinya. Oke. Sebentar. Mungkin aku nulisin teman-teman yang Boleh ya. Aku coba di oke. kertas. Dua-dua per 2 persen dari dua-dua. Dari 20. Kalau yang Y-nya sudah gampang. Y-nya 5. Mm-mm. Iya, oke betul Mbak. Ya, sini, sekarang 22, 44, 44, 1. 45 ya Mbak ya? Mm-mm, 45. betul 45. 100 kali 22. Oke. Sekarang kalau misalnya aku kayak gini 45 kali 1 kan 45 kan Mbak. Dua yang Mm-mm. bawahnya 2 kali 100 kayak gitu bisa nggak? Boleh, boleh, boleh. Oke. Oke. Masih sebentar agak loading Mbak. 200 Siap, siap Mbak. 45. Gimana caranya biar dibagi 5 kayak gitu ya? Ini kayaknya perkiraan sudah jelas sih Mbak. X-nya kayaknya lebih besar daripada Y ya. Oke, kita cek ya Mbak ya. Heeh. Gini ya Mbak Vina ya. Mm-mm. Oke. 45 kalikan 11. Ini saya demen banget Mbak kalau ada perkalian 11 itu. Oh, Masya Allah. Karena cuman gini 4, terus ini Heeh. dijumlahin mereka 9, 5, dan gitu doang. Masa Terus gitu doang Mbak? 100. Hmm. Iya. Ini Apapun jadi hurufnya itu, apapun bilangannya kalau dikali 11, mm, mesti depannya sama, mm, setengahnya ditambah, terus mm, belakangnya sama gitu. belakangnya 5, cuma gitu doang. Tengahnya Oh, cuma sekarang. tinggal ditambah. Coba 35 kali 11 maka hasilnya akan 3, 3, Mm-mm, 8, 5. betul. Oh gitu. Oh, Iya, oke. tuh Mbak. Terus kalau misalnya, mana sih misalnya berapa ya? Misalnya ada angka gini Mbak. Oh ini dulu, ini kita selesaikan ya. Nanti kita ke perkalian 11 atau yang hampir mirip dengan 11. Ini kan Oke. 495 per 100. Ya, nggak nyampe 5 lah intinya. Oke. Berarti ini less than lagi. Oh, masih less than Gini ya? kan. Oh. Yang ini 5, yang ini 4,95 atau nanti. Oh iya 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 iya. Oh, salah berarti aku. Oke, oke. Hmm. Nah, tadi yang apa namanya perkalian 11 ya. Ini trik juga biar cepat. Ini tak hapus ya Mbak. Oke. Oke, misalnya ada perkalian. Angkanya bukan 11, kita bikin jadi 11 Mbak. Misalnya, misalnya berapa ya? 31 kalikan 22. Ini boleh kita bikin jadi 31 kali 2 kali 11. 62 kali 11. Gitu, Mbak. Baru kayak tadi. Oh, oke. 62 Intinya kali kita mau 11. dapat angka 11. Oke. Oke. Ini 682 ya? Isinya. Iya, betul. Oh, Betul. lebih mudah ya. Oh. Semangat Mm. banget sih aku kalau belajar sama Mbak Vina nih. Masya Allah. Oh iya. Iya, Masya Allah. Kok nggak dari dulu ya? Tahunya. Ya Allah. Iya, iya, iya. Oke. Oke. Coba Paham? kita lanjut, Mbak. Siap. Aku kembali ke ini, yang soal tadi atau biarin aja ini?
Oh ya boleh boleh. Hmm. Gini. Aku sambil lihat dari HP juga soalnya sih. Jadi kalau Mbak Safri Oh ya. share yang di screen apa screen kosong gitu, aku tetap lihat dari HP. Mm-mm. Hmm. Oke, 10 berarti B ya. B. Oke. 10B. B. Ah. Nah, M sama N. Ini tadi ya. Jadi kita apa namanya? Kali dulu yang 240 kali 236 ini baru nanti 238 di apa? Dikerjakan juga baru nanti dikurangin. Iya betul. Hmm. Kayaknya sudah pernah dibahas ya ini ya. Maksudnya sudah pernah diajarin Mbak Safri ya. Yang nomor 11 ini, Mbak. Mm-mm. Atau belum ya? Belum, belum, belum. Belum. Yang waktu itu loh yang apa? Yang A jika A. Oh, itu kalau dua-duanya kuadrat. Oh, itu kalau dua-duanya kuadrat. Oke. Mm-mm. Oh iya ya. Kalau dua-duanya kuadrat. Oke. Hmm. Kalau kayak gini bisa di apa namanya? Disederhanakan atau kita ini aja? Boleh dikerjakan manual, boleh, Mbak. Atau ditaksir aja boleh, nggak apa-apa. Penaksiran biasa. Kayak cari angka yang paling dekat dengan mereka gitu, Mbak. Misalnya 240 itu kan enak ya. Udah 240 kalikan 236. Ya udah dua-duanya kita anggap 240 juga nggak apa-apa. Hmm. Dikurangi Hmm. 238 kuadrat gitu. Hmm. Oke. Sama yang itu 300-an. Oh, Boleh jadi atau boleh sekitar di jadi sekitar manual. 480-an. Oh, kayak gitu ya ditaksir aja ya. Mm-mm. Berarti sekitar 4 Mm-mm. 480-an. Oke, sama Mm-mm. 238 juga sekitar 400-an apa namanya? Sekitar sama ya. Mm-mm. Itu angkanya cuman ini loh Mbak. Itu jebakan coba. Kalau dicek Hmm, 240 kali 236 dikurangi 238. Coba Mbak Vina manual boleh, nanti tak kasih tipsnya. Saya tak ambil oke. kertas dulu. Oke, oke, siap, siap. 480, 480. Oke, kemudian ini minus. Oh, yang M itu minus kira-kira minus 4, yang N jawabannya bilangan genap 1. Yang N bilangan genap satu. Kalau Coba nggak salah Mbak. ini. Berarti M lebih kecil daripada N. Bener nggak? Nggak tahu. B, jawabannya B. Coba Mbak Safri yang ini. Jawabannya yang betul ya. M-nya kurang dari N. Iya, Betul, jawabanku betul. B, jawabanku B. Tapi ya pakai manual Mm-mm. gitu. Hmm. Oke. Mbak Vina cepat kok pakai manual juga. Jadi sebenarnya nggak ada problem ya. Tapi kalau mau Aku pakai tapi ini, harus pengen pengen belajar kayak Mbak Safri apa eh mentaksir kayak gitu loh. oh oke oke. Ntar Mbak ini tadi soalnya berapa ya?
Oke. Nomor berapa Mbak tadi soalnya? Sorry. 11. 11. Nomor 11. Oke. Nih misalnya 3. Oh bukan ini, M dulu ya. 240 kali 235 kali 278 kuadrat. Terus yang satunya 348 kuadrat. Kurang minus 349 Oke. kali 347. Oke. Oh, salah ya nih. 236 ding ya Mbak ya? 23, iya 236. Oke. Nah, ini kayak gini, ini pakai tips ala-ala Mbak. Jadi kalau ada angka kayak gini, seperti yang apa namanya? Tadi peraturan, kalau misalnya ada minus, ada perkalian, selesaikan yang perkalian dulu. Terus di sini ada kuadrat, berarti dia selesaikan dulu kuadratnya gitu. Nah, yang depan ini Ya, 240 kali 236, berarti bisa kita dahulukan. Terus nanti kita ngurus ini juga 238 kali 238. iya. Yang Oh, satunya sebentar, di aku kuadrat. potong sebentar. Iya. Oh iya, Nah, oke. kalau yang tadi kayak Mbak Safri bilang bisa disederhanakan 240 itu gampang kan? 24 kali 10 kayak gitu. Biar hilang, biar gampang gitu loh. Apa ngerjain Oh, gitu. sebenarnya oke. Kayak Hmm. gitu boleh, Hmm. penafsiran. Tapi ternyata ini kan angkanya tuh, yang tadi saya bilang, ini angkanya tricky loh, Mbak. Berarti ini sebenarnya ada tipsnya, Mbak. Hmm. Tipsnya ini lucu banget sih. Taunya Jadi kalau tipsnya angkanya tricky itu gimana maksudnya itu ya? ini 240, 236, 238. Selisihnya kan dua-dua toh, Mbak. Selisihnya dua, Oh, dua lompat dua ini pasti ada triknya. Terus 348, 349, 347 angkanya juga berdekatan. Berarti otomatis mereka sebenarnya ada ininya juga, ada apa siap, namanya, triknya juga. siap, siap. Hmm. Nah, triknya ini cari angka yang paling kecil di antara rentetan ini. Kebetulan yang 240, 236, 238 paling kecil ini 236. Oke, Oke, yang bawah yang paling kecil berarti 347 ini 47. ya, Mbak ya. Oke. Nah, kita kurangin dengan angka satu untuk ditetapkan sebagai angka standar 236. Angka sebelumnya itu 235, ya Oke, kan, Mbak? ya. Nah, yang 347 berarti Tiga empat 346. enam. Oke. Mm-mm. Terus kita tinggal ngitung selisihnya aja, Mbak. Selisihnya tuh gini, 235 dan 240. Selisihnya berapa ya, Mbak? 5. Mm-mm. 5. Jadi semua angka yang di sini, ini ini kita ubah jadi angka standar. 240 itu Oke. kan sebenarnya 235 plus 5. Jadi kita ngitung lebihannya aja. Ah, 5. oke. Terus, ada kasih tahu alasannya kenapa begitu. Yang Oke. 236 itu kan lebihannya cuma Satu. satu. Oke. Mm-mm. Dikurangi sama 238, Lebihannya 3. 3 tapi kuadrat ya. Oke. 3 tapi kuadrat. Oke. Oke. 5 kali 1 kan 5. Betul. 5 dikurangi 9 berarti minus 4. Ya, atau ini yang M. Yang N-nya kita lakukan hal yang sama juga. Misalnya, enggak Kak, geserin dikit ya tuh, gesernya. Nggak bisa. Selis. 3, Iya, selisihnya 2. iya. Yang 348 selisihnya 2 tapi 2 kuadrat berarti 4. Heeh, Ya, 349 selisihnya 3. Kemudian heeh, 47 selisihnya 1 berarti kan 3. Berarti 4 heeh, kurangi 3 1. heeh. Oh, jawabannya sama. Iya, sama yang aku Sama, ini. minus, Tapi ngitungnya minus. panjang banget aku. Nggak apa-apa. Biar termemori nih. Kalau ada Masya tipsnya Allah. ternyata. Masya Allah. Jadi M sama N itu gede yang N gitu. Masya Oke. Allah. Ini mungkin mau dicatat atau di Tak catat memori ya, dulu. tak catat ya, Ntar tak catat. dulu. Oh, ya, oke. Hmm, jadi, jadi kayak gini, gini, gini. Mm-mm.
Kita cari yang ter ter apa namanya terendah, bilangan Kecil. terendah. Mm-mm. Ya. Bilangan terendah sebentar tak tulis kita cari Siap, Mbak. terendah. Oke, terkecil. Terkecil di sini 236. Oke. Kemudian 348 kuadrat 349 kali 347. Berarti di sini 346. Kemudian dikurangi satu ya. Mm-mm. 36, 346 masing-masing dikurangi satu. Oke, kurangi satu berarti 235. Oke, sama 34. Oke, Mbak. Nah, Oke, jadi gitu Mbak. Tentukan nilai terkecil, hmm, terus hmm, dikurangi satu sebagai nomor standar. Nah, baru kita iya. ngitung nih. Alasannya tadi apa, Mbak? Mbak Safri tadi kan bilang, nanti tak kasih Heeh. alasannya. Nah, ini alasannya. Bentar, tak habis ya Mbak ya. Siap. Misalnya kita ganti pakai angka-angka kecil. Nah, berapa ya tadi? Nomor loro aja nomor siji lho. Ya, Enggak sih. Nomor loro. ya. Dimana itu rumah ini udan-udan garing tanpa kail hari ini nomor loro nang Ya, misalnya ada angka berapa ya? 32. Kalau pakai angka kecil mungkin lebih ketahuan, Mbak. Nah, ini ada 32, 30 sama 28. Kita tentukan angka kecilnya 28. Di minus 1 berarti 27 ya, Mbak ya. Jadi sebenarnya angka ini 27 plus 5 atau Mbak? Yang 32 itu. Oke, oh iya. Berarti Terus yang ini 27 7 plus plus 3. 3. Good. Terus yang ini 27 27 plus 1 plus kuadrat. 1 kuadrat. Nah, ini angkanya sama semua. Ini boleh kita kayak ya udah angka Bilangin. standarnya. Jadi kita Hmm. cuman peduliin angka yang di sini. Ini kan 25 plus Yang 27 plus selisihnya 5 aja gitu. ya. Kita ngitung hanya selisihnya aja. Oke. Karena sama-sama angka standar nih. Kalau ini dikurangi, ini imbang nih. Oke, semuanya akan dikurangi nih. Ini. Dan satunya juga akan dikurangi. Oke. Ini sama kayak ini tak jabarkan yang sebelah sini. Ya. 27 plus 1, 27. Gimana ini biasanya? Tak bisa geser lagi saya. Sama, 27 plus 1. Ini ini pengurangan. Terus depannya juga perkalian. 27 plus something, 27 plus something, dikurangi 27 plus something, 27 plus something. Nah, 27-nya sama kayak kalau zaman SD itu kita belajar. Ya, sebenarnya nggak mirip juga ya. Sifat distributif, gitu-gitu Mbak. Asosiatif, pengelompokan, dikelompokkan semua. Aku lupa ya, Mbak. Oh ya, nah kayak gitu. Nah ini kebetulan semuanya ada angka 27-nya, maka dianggap tidak ada pun nggak mengubah nilai. Cuman yang kayak trik kayak tadi itu hanya bisa dipakai untuk yang angkanya berdekatan. Kalau angkanya selisihnya jauh-jauh ya percuma ya. Mending ngitung manual gitu. Nah kalau selisihnya Hmm. ratusan ribuan ya Oke. sama aja bohong. Mending Oke. ngitung yang Ya, ya, bisa. ya, ya. Oke. Ya, ya, ya. Nah mungkin yang nomor 12 ya. Sama ini. 12 kayaknya Sama. sama ya. Q ya, Q itu Boleh, 12 boleh, Mbak. 1240 kali 1236 dikurangi 1238 kuadrat. Oke, Mbak. Betul. Nah, tadi Dicoba sampai aja, Mbak. dicoba kayak gitu ya. Yang Mm-mm. terkecil Q itu 12,3 1236. Oke, kemudian Mm-mm. dikurangi 1235. Ya enggak? Betul, betul. Sebentar, ini nah, bateraiku mulai ya. Ya. Oh, yes. Oke. Sekarang berarti kalau selisih yang pertama 5 Mm-mm. dikali selisih yang kedua 1 Mm-mm. dikurangi selisih yang ketiga itu 3 kuadrat. Oke. Mm-mm. Betul, Mbak. 5 dikurangi 3 kuadrat kan 9 Mm-mm. kan?
berarti Betul. minus, Q berarti minus 4. Mm-mm. Oke, sekarang P. Yang terkecil adalah 247. 247 dikurangi 1 berarti 246. Oke, selisih yang pertama itu 2 kuadrat berarti di sini sama dengan 4. Oke, kemudian 249 selisihnya 3. Oke, Mm-mm. 247 selisihnya 1. 3, 4 berarti jawabannya 1. P1. Mm-mm. Berarti Mm-mm. Q itu lebih kecil daripada P. Mm-mm. Betul. Hmm. Yang apa Gitu. berarti Mbak? Ya, yang nomor 12. Mm-mm. Coba ya. ABCD-nya? Ya, sebentar. Nomor 12. P lebih kecil daripada Q. B. B. Jawabannya B. Coba cek lagi Mbak. P Iya. lebih besar dari Q ya. Oh iya, iya, iya. Q, maaf. Oh, salah, salah. Iya, iya. Berarti A, maaf, A. Heeh, berarti A. Nah, aku tuh juga kemarin kayaknya terjebak di soal-soal kayak gini Mbak. Udah tinggal, Hmm. kita udah ngerti nih jawabannya, cuman kurang teliti sedikit aja. Oh, Gitu. oke. P lebih Iya, besar iya. dari Q. Ini karena tadi kan jawabanku yang di manual, yang aku tulis tuh Q lebih kecil dari P, kemudian kita langsung ke yang lebih kecil kayak gitu. Ah, Ya, heeh, heeh. Ada ya, pastinya kebalik ya Mbak ya. betul, betul. Betul. Hmm. Terus yang nomor Harus 13, manakah hubungan yang benar antara apa-apa tuh kuantitas? harus teliti ya, Mbak. Astagfirullah. Iya, Subhanallah. Ya Allah. Iya, ya. Sekarang nomor 13 manakah ya? oke, M dan N, hubungan M dan N. Boleh, ini juga ada triknya Mbak. Mbak Vina kerjain dulu, nanti saya kasih triknya Mbak. Ini kalau kayak gini nggak bisa 2009 langsung dicoret 2000 sama yang bawah nggak bisa ya, Mbak? Nggak boleh, karena ada tanda plusnya itu. Hmm. Hubungan, pencoretan itu hanya bisa kalau perkalian. Hmm. Ya, aku berarti manual lagi. Boleh? Oke. Kok banyak triknya ya, Mbak ya? Subhanallah. Iya. Ya Allah. Oke. Nomor 13 M 2009. Hmm. 102.000. Hmm. Oke. M 2000. Kalau misalnya yang 2009 sama 1009 ini langsung tak coret. Yang pertama dapat kan cuma dibagi dua kayak gitu nggak? Nggak bisa ya? Nggak boleh. Dua-duanya harus dibagi. Nanti berarti yang 2009 belakang juga. Atau Mbak Vina, coba. Aku Hmm. juga merasa kasihan ini kalau dihitung beneran, Mbak. Sebentar. Ya nggak apa-apa sih. Cuma kalau ini kan makan waktu Pakai gitu loh. kalkulator aja. Pakai kalkulator aja, Kalkulator. Mbak. Oh, oke. Ini angkanya menyebalkan ini kalau dibagi Hmm. beneran. Ngomong-ngomong Mbak Safri tuh belajar kayak gini, maksudnya sudah lama ya? Enggak, Mbak. Ya, karena kemarin mau tes CPNS. Kalau hari-hari biasa mah ngajar anu aja. Lumrah aja kayak matematika, fisika gitu. Enggak Oh, yang tips-tips gini, enggak, Mbak. Masya Allah, Masya Allah. Aku ngitungnya yang kuadrat dulu ya Mbak ini. Boleh, boleh. Oke, ditambah. Oke, 60. Oke. Hasilnya kayak gitu nanti jadinya minus ya Mbak? Desimal. Udah, aku ini yang aku kerjakan itu 1009 kuadrat. Tak kerjakan dulu. Mm-mm. Oke, hasilnya ini 1 juta kayak gitulah, 1 jutaan kayak gitu. Oh, Oke. oh, banyak banget. Terus? Nah, terus plus 2009 kan, plus tekan di plus kan. Heeh, Ya, heeh. jadi hasilnya 1.020.090 kayak gitu. Jadi 2009 per Mm-mm. per 1 juta kayak gitu. Aku Mm-mm, sederhanakan. betul.
Ya. Mbak Vini, itu aku kasih sesuatu. Iya, ini kok bisa Aku itu? kasihan Mbak kalau Mbak Vini ngitung bener. Ya Allah, Iya, oke. aku merasa bersalah. Ya, oke. Makasih, Mbak. You are saving my life. Oke. Ya. Itu kok bisa 10-3 itu? Oh, ini cuman anu aja. Cuman kayak clue aja. Itu atasnya sama. Misalnya 10 dibagi 3 sama 10 dibagi 13 itu kira-kira kecil yang mana, Mbak? 10/3. Kira-kira Kecilnya. Mm-mm, kecilnya 10 dibagi 13. mm-mm, betul. Berarti kan gini ya, Mbak, ya hubungannya ya. Ya, seharusnya. Oke, ya, ya. Nah, ini juga sama nih. Pembilangnya di yang sebelah atas tuh 2009, 2009. Maka kita cuman perlu fokus sama denominatorsnya yang bawah ini. Nah, kita dari angka aja bisa lihat ini seribuan, yang ini 10 ribuan dikuadratkan lagi. Dan seterusnya. Pasti ini angkanya lebih besar. Ini bigger. Yang Hmm. ini smaller. Nah, kalau ini smaller, kalau untuk membagi kan berarti hubungannya kayak gini juga, toh, Mbak. Sama kayak 10/3 sama 10/13. Subhanallah, subhanallah. Ya, ya, ya. Ini M ya, yang ini N. Berarti tanpa kita ngitung sebenarnya M itu sudah pasti dia bigger daripada yang N. 2009 dibagi angka smaller itu lebih besar daripada 2009 dibagi angka yang bigger. Oh, Gitu, Mbak. jadi dibikin perumpamaan ya. Mm-mm, mm-mm. Betul, Hmm, betul. oke. Kalau Ya, enggak nanti ya, ya. ngitung beneran. Ya, ya. Paham, paham. Hmm. Iya, bener. Bisa dipakai nih. Allah. Maaf ya, Mbak ya. Iya, Masya Allah, Masya Allah. Kayak Oke, gini tuh gitu ya. hikmahnya apa coba Mbak? Berarti Kadang kalau kita ada nggak perlu permasalahan mikir apapun dalam tekuk. hidup, permasalahan enggak ini filosofi aja maksudnya berarti kalau permasalahan hidup pasti ada solusinya gitu loh. Ada solusi Betul. yang tersimpel kayak gini udah. Kenapa kita harus terlalu dilema, terlalu harus lebay kayak gitu loh maksud aku itu. Mm-mm. Ya Betul, kan? betul. Hmm. Terlalu ini ya, Mendramatisir. bermasalah itu terlalu melekat jadinya aduh banyak yang dipikir padahal Iya, make it simple padahal bisa bisa ya. simpel kayak gini. Iya. Iya betul, Mbak. Oke. Aduh, itu nomor 13 Mbak. Sekarang Terus nomor 13. Oke. udah Mbak 13. Oke, nomor 14 sekarang. Lo kok nggak Ya, ada soal yang betul. kayak nomor 12, Mbak? Oh ya, aku juga mencari nih nomor 13 Mbak. Biar aku praktekkan gitu. 13. Nggak ada lagi, Mbak. Oke. Kayak nomor 14 itu sama kayak tadi ya. Diketahui jarak kota X dan dia ada 120 jarak ditempuh oleh mobil 1/2/3 jam. Kayak nyari kecepatan gitu, Mbak. Mbak Vina bisa ya? Diketahui jarak kota X dan Y adalah 120 kilometer. Oke. Mm-mm. Jarak tersebut ditempuh mobil selama 1 jam 2/3 jam gitu ya kita bilangnya ya. Mm-mm. Hmm. Betul, betul. Kecepatan. M-nya itu berarti kecepatan. Mm-mm. M-nya itu jaraknya. N-nya itu udah dikasih tahu kecepatan yang lain 72 kilometer per jam. Kita Hmm. cuma perlu ngitung yang M-nya aja, Mbak. Kita cuma apa perlu ngitung M-nya aja. Mm-mm. Betul. Berarti ini apakah 1 dikali 3 3 tambah 2 kayak gitu nggak, Mbak? Betul, betul, Mbak. Oke, oke, tak tulis dulu. 1, 2, 3, 3, 5/3 ya. 5/3 dari Mm-mm. 120 kayak gitu, Mbak. Nah, ini 5/3 jam. Terus, karena kita perlu ngitung kecepatan, berarti Mbak Vina bisa pakai segitiga ini, Mbak. Dulu kalau saya ngajarin murid-murid murid-murid kelas segitiga Jokowi, jarak, kecepatan, waktu. Oh, Kita perlu nyari kecepatan. Kecepatan kan ada di sini, Mbak, letaknya. Berarti J dibagi W.
Jokowi. Jarak dibagi waktu. Nah, Oke. ini jaraknya berapa, Mbak? Sebentar maaf Mbak. J itu jarak, Oke. Heeh. K itu K itu kecepatan. kecepatan, Oke. heeh. W itu waktu. Waktu kecepatan Mm-mm. Jokowi. Oke. Terus caranya K sama Kalau dengan kecepatan berarti yang atas. Kalau kecepatan berarti K-nya ditutup. Oh, berarti tinggal J sama W. J-nya kan atas. Oh, berarti jarak dibagi sama yang bawah waktu. berarti kalau aku nyari J, berarti K Mm-mm. kali W gitu. Betul. Kalau nyari waktu berarti Mm-mm. J bagi K. Mm-mm. Betul, betul. Kayak Masya gitu. Allah. Masya Allah. Masya Allah. Hmm. Nah, ini jaraknya dari soal tuh 120 kilometer. Oke, sekarang udah ketahui jaraknya ini 120 kilometer. Oke, Hmm. sekarang yang ditanyakan adalah kecepatan. Berarti K Mm-mm. ya? Berarti K. Mm-mm. Aku ke K sama dengan tadi jaraknya 120 kilometer dibagi Mm-mm. waktu. Iya kan? Heeh, waktunya tadi udah dibikin jadi pecahan biasa. Dapat berapa Mbak tadi waktunya? Oh, waktunya 5/3. Mm-mm. Dibagi 5/3 ya. 5/3. Oh, berarti K sama dengan ini dibalik ya. seratus Betul, dua betul. puluh kali 3/5 ya. Mm-mm. Betul. Oke. Bentar, 6, 3. Berarti 360 bagi 5. Oke. Mm-mm. Berarti yang ini nih. 36. Ini yang apa? Sebentar Mbak, agak agak loading agak lama. Siap nggak apa-apa Mbak? 36. Oh, oke 72 ya berarti ya. Sama Betul. berarti. Ya, betul. It's the same. 72. Berarti yang E ya Mbak ya? Yang E. Oke, no. Betul. Hmm. Keren Mbak Vina. Cobain nomor 15 Mbak. Oke, gampang, gampang. Ini nomor 15 gampang. Oke, Mbak. Bentar, nomor 15 mana? Oke. Sebentar, Mbak. Maaf, sebentar. 15. Diketahui sebuah pesawat terbang. Mm-mm. Bentar. Diketahui sebuah pesawat terbang membutuhkan 12 detik untuk menempuh Mm-mm. jarak 4 kilometer. Oke. Mm-mm. Kecepatan pesawat tersebut dalam satuan kilometer. Oh, berarti sama. Tanya kecepatan ini kan? Betul. Hmm. Oke. Kita sama dengan jarak bagi waktu. Sebuah pesawat terbang membutuhkan 12 detik. Berarti W-nya 12 detik ya, Mbak ya? Iya. Mm-mm. Oke. Kemudian jaraknya ini tadi 720 ya. Jaraknya? Jaraknya maaf, jaraknya 4 kilometer. 4 kilometer. Mm-mm. Betul. 4 kilometer. Oke. 4 kilometer. Udah, berarti langsung aja berarti ini. Apa dibagi kayak gitu kan? Satu, Mm-mm. tiga. Berarti K-nya sepertiga. Oke. Tapi ini make sense nggak Mbak? Coba dibandingin. Sepertiga kilometer per jam, yang satunya 720 kilometer per jam. Jadi Enggak. kemungkinan besar Mm. ada kekeliruan. Oh. Kelirunya di bagian waktunya, karena waktunya kan 12 detik, Mbak. Mm-mm. Sedangkan kecepatan pesawat itu dalam kilometer per jam. Artinya yang detik harus dirubah dulu ke jam. Oke. Iya Waktunya, nggak bisa kalau 12 detik per jam berarti berapa? oh, oh 12 detik dijadiin jam. Kalau 1 jam, itu kan 3.600 ya, Mbak ya. Jam. Oke. 1 jam itu 3.600 detik. Nah, kalau 1 detik berarti kebalikannya. 1 dibagi 3.600. Oke. Nah, kalau Mbak Vina punya 12 detik, Berarti ya udah 12 berarti bagi 3.600. good. Berarti gini. Nah, yang ini tak hapus dulu yang sini. Nah, kalau tadi Mbak Vina ngitungnya langsung
berapa ya? 4 dibagi sekian gitu ya. Ya, 4, 4 sama kan tadi kan K-nya akhirnya kan 4/12. Langsung di seret-seret kan 1/3 aja. Heeh, Mm. betul. Jaraknya sudah kilometer. Tapi Coba. waktunya tadi masih keliru ya. Dibagi waktunya berapa ya? 12/3600. Nah, ini baru baru deh bisa dikerjain. Coba Mbak. Oh, Boleh. oke, detiknya harus dijadikan jam dulu. Mm-mm. Iya, 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 iya. Salah dong. Ya kak, enggak kayak gini nggak pernah bener terus Mbak. Nanti kalau ini udah selesai, alfaisnya bener, Mbak. Baik. 4, tadi mana ya? 4, Mm-mm. oke, dibagi 12/3600. Berarti kayak gini aja, 4 dikali tiga Mm-mm. ribu enam ratus per 12 gitu kan? Iya, betul. Mm. Baru dicoret-coret itu, Mbak. Baru coret. Ini 1, 3. Berarti 3.600 bagi 3 gitu kan? Mm-mm. 3.600 bagi 3. Kalau kayak gini 3.600 bagi 3 ada triknya lagi nggak Mbak kayak gini? Oh, Iya, kita akan hilangin keduin. hilangin nol-nolnya dulu ya. 36/3 kayak gitu ya. Iya, betul, Mbak. Hmm. Oke, jawabannya ini 1.200. Iya. Yang satunya 1200, yang satunya 720 ini udah make sense nih angkanya. Berarti yang siapa yang lebih gede, Mbak? Ya ini ya, yang 1.200 ini ya. Eh, Heeh, berarti yang yang A ya. yang A. M Oke. lebih besar daripada yang N. Dan Hmm. hmm, Ya, kayak gitu. Sip. jarak. Sama ini nomor 16 itu cuma pengembangan aja. Pengembangan Hmm. dari nomor 14 dan 15. Coba Hmm. kita baca. Diketahui Lia meninggalkan kota X pada pukul 6.15 sampai di kota Y pukul 9.45. Nah, jika Lia mengendarai mobilnya, kecepatan rata-ratanya 60 km per jam dan beristirahat 1 jam di tengah jalan, maka hubungan mana yang benar antara M dan N? Informasi yang ada ditulis dulu. Tapi ingat segitiga Jokowi, J-nya ada di atas. Kita suruh nyari apa ini, Mbak? Jarak. Kalau nyari jarak berarti gimana, Mbak? Oke, jarak berarti K kali apa namanya kecepatan dikali waktu. Good. Nah, kecepatannya ini udah dikasih tahu soal ya. Hmm. Kecepatannya berapa itu, Mbak? Lia. Lia diketahui Lia meninggalkan kota X pada ini dan sampai di kota Y pada ini. Jika Lia mengendarai mobil dengan kecepatannya rata-rata 60 km per jam. Ya, persoalannya cuma di waktu. Waktunya kita perlu sedikit menghitung. Berangkat 6.15, sampainya 9.45 itu berarti berapa jam? Jam 6 sampai jam 9 kan 3 jam. Hampir 3 jam, ya 3 jam, betul. 15 menit sampai 45 menit, Berat. setengah jam ya. Oh iya, oh ditambah ya. Mm-mm. Oh iya, Berarti 3 jam 30 menit oke. waktunya. Waktunya. Nah, cuman di sini ada catatan ternyata Lia itu beristirahat 1 jam. Jadi yang awalnya 3 jam 30 menit Jadi 4 jam. dikurangi, perlu dikurang karena dia istirahat 1 jam. Berarti mobilnya nggak bergerak. Berarti mobilnya hanya bergerak selama 2 jam 30 menit. Oke, oke. Nah, ini waktunya yang kita pakai yang ini, Mbak. Hmm. Baru dikali 2 jam 30 menit. Kalau dijadikan, ini kan masih menit nih. Yang menit kalau dijadikan jam jadi berapa, Mbak? Menit jadi jam. Kalau 1 jamnya itu 60 menit, berarti kalau Hmm, 30 menit, 30 bagi 60. mm-mm. Iya, ya enggak? Betul, 30 bagi 60. Oke, terus, Atau saya bilangnya setengah gitu ya. 30 per oke, 60. Oke, berarti 60 ini kecepatan 60 km per jam dikali dengan 2,5. Nih, ini kan 2,5 nih. oke, Gitu. 60-nya kali 2 dulu. oke. Isinya 120. Oke, Mm-mm. Terus yang setengah dikali 60, setengah 30 ya.
Berarti 120 tambah 30, Mbak. 150. Mm-mm. Nah, ini tinggal ngecek aja. 150 dan 175. Berarti M-nya M-nya lebih yang ada besar. CDE Hmm. M-nya lebih besar bigger daripada than N. Hmm. N. Betul. Ini yang A, Mbak. Nah, mungkin Mbak Vina bisa coba yang nomor Ya, 17 dengan cara yang sama. ya, ya. 17 sama 18 tak coba ya. Siap, Sama kan ini kan juga kan? sama Oh, Mbak. iya. 18 enggak, beda. 17 Dia enggak kok ya? ada 17 yang faktornya ya. enggak. Oke, oke. Oke, nanti tak coba. Sekarang 18 diketahui seorang peternak mempunyai persediaan pakan peternak untuk 72 ekor ayam selama ini udah jam 10.24 Mbak Safrinya mungkin ada. Oh, enggak kok Mbak. Mbak Vina ya yang ada acara ya? Aku nggak ada Mbak Safrinya ini. Oh, oke. Enggak kok, aku cuma bersih-bersih aja, Mbak. Oh ya. Baik. Yang Nomor 17 8. nanti tak kerjain nanti aja nggak apa. Siap, Mbak. Yang 18 takutnya ada trik-trik lagi yang antara 18 19 ini 20. Ya enggak? Iya, ada ini, Mbak. Diketahui seorang peternak mempunyai persediaan pakan ternak untuk 72 ekor selama 10 hari. 72 akan habis dalam 10 hari. 72 akan habis dalam 10. Oke, Oke. 72 ekor. ada persediaan pakan untuk Oke, peternak membeli lagi 18 ekor. Tambah lagi. Berarti ada berapa, Mbak? Peternak itu membeli 18 ekor lagi. Berarti Mm-mm. 90. Dalam Mm-mm. Awalnya 72 ekor BP atau apa nih. Terus sekarang menjadi 90. Kalau di logika, dia punya persediaan pakan itu untuk 10 hari. Tiba-tiba dia nambah beli. Berarti nanti dia akan tambah habisnya itu harinya berapa? Nambah hari kan berarti. berkurang harinya. Karena kan persediaan pakannya cuma segitu. Dia nambah personil baru ini untuk yang mau makan apa? Persediaan pakan ini. Otomatis kurang dari 10 hari pakannya udah habis ya, toh, Mbak. Oh, oh iya 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 betul betul betul. Mm-mm. Iya 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 iya. Nah, ini namanya perbandingan tak senilai. Yang Per- kayak gini. Kalau Hmm. kenapa, Mbak? Ya, ya, aku ngikutin Mbak Mm-mm. Safri. Perbandingan tak sama. Perbandingan tak senilai. Artinya kalau yang satu ruas ini 72 ke 90 itu kan naik ya, Mbak ya. Oke. Yang sebelah sini itu justru turun nilainya. Jadi ketika apa namanya nilai perbandingannya naik, hasilnya itu malah turun. Beda kayak kalau apa namanya ya perbandingan senilai, perbandingan biasa itu contohnya misalnya apa ya? Oh, misalnya saya nabung di bank, terus Ya. dapat bunga. Kalau makin lama atau makin banyak uangnya, otomatis bunganya juga makin lama, gitu. Jadi Ya. tambah durasinya tambah lama. Kalau ini kebalikan, Perbandingan tambah senilai. Kalau ini perbandingan hmm, tak senilai. Oh, oke. tak senilai gitu. Nah, terus maka manakah hubungan yang benar antara kuantitas X dan Y? Total hari persediaan akan habis. Oke. Ini cara ngitung X-nya. Karena ini tak senilai, maka X-nya bisa dicari dengan yang ketahui. Sorry, sorry. Mepet. Ah, Oke, jadi kalau zaman dulu ada yang pas SD itu diketahui, dibagi ditanya gitu itu loh, Mbak. Ya, 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 Nah, ini ya. cara ngitungnya pakai yang ini. Yang kita ketahui berapa dibagi sama yang ditanya dikali yang diketahui. Itu kalau tak senilai. Jadi diketahuinya tuh di atas semua. Maksudnya yang diketahui ini kita tahu info. Awalnya 72, saya tak ganti warna. Awalnya 72, nih kita tahu nih. Terus dia akan habis selama 10 hari. Hmm. Terus yang ditanya, tak warnain kuning ya. Yang ditanya itu adalah ini, kalau 90, maka ini akan berapa nih? Akan dapat berapa hari? Nah, berarti kan nih yang diketahui itu kan yang ada di atas semua. Oke. Oke, ini tinggal di input aja, Mbak. Yang diketahui 72. Per Kalikan yang 10. diketahui. Oh, pernya yang ini, Mbak. Yang ditanya itu yang warna kuning. Yang Oke. ditanya kalau 90.
Oke, oke. Ya, 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 ya. Ini. Ya, ya, ya. Hmm. Ini doang, Mbak. Set, set. Berarti akan habis dalam 8 hari ya. Hmm. Sama ini berarti. Masya Allah. X sama Y-nya sama ini. X Hmm. sama dengan Y. Menentukan siapa siapa toh yang diketahui, siapa toh yang ditanya gitu. Caranya kayak gini, Mbak. Fokus ke angka-angka yang penting kayak gini tadi. Ini 72 memang dari soal dikasih tahu. Oke. Terus hasilnya juga dikasih tahu. Berarti yang selain itu kita anggap sebagai ditanya. Oke, cuman tinggal gitu doang. Ditanya Ya. ini. Hmm. Gitu, Mbak. Nomor 19 dia juga sama, tak Masya senilai. Nah, mungkin yang perlu Mbak Vina kalau mau tulis yang ini aja. Allah. Ya. Ya Kalau mau kalau diterangin sih gampang ya, maksudnya oh mm, iya gitu. Tapi ketika ngelihat soalnya lagi, coba lagi Mbak ribet lagi kerjain buat gitu. yang nomor 19 boleh Mbak Hmm. dicoba. Oke, diketahui pekerjaan dapat diselesaikan oleh 15 orang pekerja dalam waktu 10 hari. Yang diketahui adalah 15 orang. Oke, Mm-mm. dalam Dan waktu 10 harinya kita tahu juga 10 ya. hari. Oke, sekarang yang Mm-mm. ditanyakan adalah eh, sebentar X Y-nya ya, jumlah pekerja yang Mm-mm. kalau misalnya orangnya 20 nih, ya enggak? Ya, kalau orangnya 20 nih, ya enggak? Maka maaf, Iya. X 20 jumlah pekerja yang diperlukan agar pekerjaan tersebut dapat selesai dalam waktu 5 hari. Tapi X-nya kenapa ada 20 Mbak ya? Oh, Oh, itu kita. X-nya itu udah dikasih tahu sama soal. Jadi kayak ini kan membandingkan dua nilai X dan Y. Nah, X-nya ini 20 nih, Y-nya berapa? Mbak Vina perlu fokus ke yang Y-nya. X-nya Oh, nggak ada hubungannya. oke. Berarti 15 per 20 gitu ya? 15 per 20. Kali 10. Kayak gitu nggak sih? Enggak, kita ke yang Y ya, Mbak ya. Jumlah pekerja yang diperlukan agar pekerjaan tersebut dapat selesai dalam waktu 5 hari. Berarti aku perlu sorry, total. Ini tak hapus dulu. Tulis angka-angka yang penting aja, Mbak. Yang Enggak. lainnya atau yang membuat kisruh-kisruh tuh nggak usah dipeduliin, Mbak. Kita Hmm. misalnya nih cek di sini yang nomor 19. 15 orang boleh tulis, sorry. 15 orang akan selesai dalam 10 hari. 15 orang akan selesai dalam 10 hari. Oke. Mm-mm. Ini sesuatu yang kita tahu ya, yang diketahui itu tak tulisin pakai merah. Nah, terus yang ditanya soal yang Y ya, banyak Iya. orang yang dibutuhkan, jumlah pekerja yang diperlukan agar pekerjaan dapat selesai dalam waktu 5 hari. Ini yang Hmm. diharapkan 5 hari. Ini hari. Berarti berapa orang nih? Kayak gitu kan? Berapa orang nih? Betul. Berarti Oke. kan yang ditanya ini ya Mbak ya. Kalau 5 hari selesai berapa? Nah, tinggal Berarti masukin ke sini. 15 per 5 ya, kali 10 gitu ya? Betul. Hmm. Oke. 31, 10, 3. 30 berarti. Good, betul 30 hari ini make sense nih. Kalau 15 orang selesainya 10 hari. Kalau setengahnya kan 5 hari, berarti butuh Betul. double orang. Butuh 15 orang lagi. Paham. Berarti 30 hari, betul. 30 orang, sorry. Iya, 30 orang. Iya. Oh, Nah, berarti dia X lebih kecil daripada Y. iya betul. X Hmm. lebih kecil daripada Y, betul Mbak. Kayak gitu. Iya, iya, iya. Nanti kadang-kadang pertanyaannya nggak gitu Mbak. Kalau di Hmm. CPNS itu pertanyaannya yang ditanyain berapa jumlah tambahan pekerja. Nah, kalau tambahan pekerja ya udah. Berarti kesininya ini nambah berapa sih? Oh, nambah 15 orang. Kadang Oke, yang ditanyain ininya, oke, Y oke. adalah tambahan pekerja untuk Tambah. menyelesaikan pekerjaan agar selesai di 5 hari. Tapi Oke. kan ini kan jumlah pekerja, bukan Iya, tambahan. iya. Tapi caranya juga sama. Kayak gini. Caranya sama persis, Mbak. Oke, oke. Cuman nanti tinggal perhatiin bagian sininya doang. Siap, siap. Allah, Akbar. Oke, Iya, iya. Hmm. nomor 20 juga sama itu ya, Mbak Sama, ya. ya. Apabila Oke. suatu pekerjaan diselesaikan oleh, tak tulis dulu ya, Mm-mm. diselesaikan oleh 64 orang dalam waktu setengah hari,
setengah hari berarti Mm-mm. 12 jam ya. Mm-mm. Ya kan? Banyak orang yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam 4 hari. Nah, sekarang kalau 4 hari, nah, 4 hari, setengah hari ya. 4 hari berarti berapa orang nih? Kayak gitu kan. Mm-mm. Tinggal Betul. kalau misalnya langsung tak kali aja kayak gitu, 4 kali 12 kayak gitu nggak bisa ya? Nggak bisa, Mbak. Nah, oke, ya udah Ini tak ikut kayak tadi ya. boleh, boleh. Nah, Boleh 4, ya, Mbak. oke. 64 dibagi 64/4 ya. Dikali, ini 12 jam ini tak biarin 12 jam atau digantikan apa setengah hari gitu, Mbak? Nah, Mbak Safrinya. Itu nanti informasi kalau 4 hari itu berapa kayak gitu. Mbak Safri? Iya. Ya? Ini untuk 12 jam ini tak jadikan setengah hari, maksud 1/2 kayak gitu, biar Mm-mm. sama 4 harinya, atau biarin Mm-mm. 12 jam aja. Oh, dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh. Mau Heeh. Oke. Boleh nggak 64/4 kali 12 gitu? Boleh? 64/4. Empatnya dari 4. mana ya, Mbak ya? Karena, Oh, yang Kak, ditanya ya. Mm-mm. iya, Kali kan yang diketahui 12 di sini. ya 12, ya 12 jam kan. Oh, Kalau sorry, Mbak. Aku perlu menotifikasi kalau di sini pakainya hari, berarti sini harus hari. hari, makanya kalau mau apa Mm-mm. 12 jam di sini kan berarti setengah hari, ya enggak? Mm-mm, satu betul, per dua betul. kan? Betul. Oke. Berarti 64/4 kali, oke. Ya, ya. Kalau kayak gini bisa nggak? 64/8 gitu? Enggak. Mm-mm, betul. 64/8 boleh. Oke. Ya udah isinya berarti apa namanya? 8 kali 8 kan 64 kan ya? Mm-mm. Hmm. Oh, 64 orang. Oke. Oh, berarti butuh 8 orang untuk mengerjakan 4 hari. Iya, betul. Ya, ya. Sebenarnya simpel ya. Sebenarnya. Iya, betul, Mbak. Simple, Mbak. Kenapa kok ketawa, Mbak Vina? Iya, maksudnya Mas Manol kalau udah terbiasa itu akan simpel gitu. Iya. Ya, sama sih kalau aku kayak ngajar bahasa Arab kayak gitu. Gampang kan kayak Mm-mm. gitu. Yang yang muridnya Insya Allah. Ya Allah. Oke, jawabannya berarti mana tadi? X. Oh, sama berarti ya, Mbak ya? E ya? Iya, sama. Betul. X sama dengan Y. Oke, terus yang mana lagi ya? Yang 21 itu tinggal coret-coret Nah, aja ya, Mbak ya. coret. Oke, paham itu. Udah. Hmm. Ya. 22 sama persis sama kayak yang tadi kita cari base numbernya. Tak Angka kerjain juga 21. ya. Nomor 21 tak, Boleh, 22 tak kerjain ya. boleh. Oke. 213. Ini kuadrat dikurangi 2172 kali 2171. Oke, sekarang dilihat bilangan terkecilnya 2171. Oke, dikurangi 1 sama dengan 2170. Selisihnya, kalau yang ini selisihnya 3 kuadrat, berarti 9. Dikurangi, ini selisihnya 2, dikali selisihnya di sini 1. 9 dikurangi 2 sama dengan 7. Oke. Yang M isinya 7, Mbak. Yang N-nya? Sekarang yang N. 5217 kuadrat. 5218 kali 5216
Yang terkecil adalah 5, 2, 1, 6. Dikurangi 1, 5, 2, 1, 5. Selisihnya di sini 2 kuadrat sama dengan 4. Selisihnya 3, selisihnya 1. 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Yang N sama dengan 1. Mm-mm. Berarti M lebih besar daripada N. Iya. A. Besok saya siap menyelamati kalau jadi dosen Iya. lektor, Mbak Wina. Ini bisa ini. Cuma ya Bisa, bisa. sebelumnya harus mikir. Bagus, Yang bagus. kecepatan tadi itu yang Jokowi ini harus tak latihan Mm-mm. lagi. Oh, boleh-boleh nanti latihan. Oke. Oke. Terus yang nomor 23 ini manual aja, Mbak. Angkanya kecil-kecil ya. Oh, oke. Seperti biasa, samakan penyebut dulu. Disamakan penyebut dulu karena ini pengurangan ya. Disamakan penyebut Mm-mm. dulu. Karena Oke. pengurangan. Oke. Terus yang nomor 24, Dua 24 empat tujuh sama ya puluh lima. kembali ke kemarin ya malahan ya. Desimal sama persen ya. Oke. Berarti kayak gini 75 per 100, ya enggak? Mm-mm. Ditambah Mm-mm. seperempat. Mm-mm. Terus dikurangi 25 per 100. Mm-mm. Kan penyamaan apa penyebutnya disamakan dulu per 100 ya Mm-mm. semuanya berarti ya. Mm-mm. Oke. Ya bisa bisa ini bisa. Oke. Ya. Mbak, aku mau ngasih tips sedikit ini yang nomor 24 ini toh. Oke. Jadi kalau di CPNS tuh ada angka-angka yang sering keluar, misalnya Oke. 25% Hmm. sama kayak seperempat, 50% sama kayak setengah. Nah, ini kayaknya Mbak Vina perlu ngafalin supaya sedetik lihat soal ini langsung tahu jawabannya. Coba kita cek ya. 0,75. Ini kita Berat. jadiin fraction atau mau jadiin persen juga nggak apa-apa. Persen aja, kita jadiin Oh. persen. Itu 75%. Ditambah seperempat itu 25%, Mbak. Dikurangi 25%. Oh, oke. Berarti jawabannya ya X 75%, ya enggak? Iya, betul, Mbak. Nah, nanti kalau Mbak Mbak Vina kayak ngafalin yang kayak kayak gitu tadi, angka-angka yang sering keluar, nih kayak gini kan, oh langsung kelihatan nih sama nih X dan Y-nya. Oh, berarti jawabannya D, ya gitu, Oke, Mbak. tak tulis coba, Mbak. Kalau 10% Boleh. berarti Yang sering-sering muncul aja, Mbak. Mungkin ini yang paling sering muncul ya, ya. seperempat padanannya di persen. Terus setengah sama 3/4. Nah, ngapalin tiga ini aja cukup, Mbak, menurutku. Atau Oh, kalau yang ini boleh tambahin 1/5 deh. 1/5 itu berapa? Berapa? Oh, oke. Oke. Ini Tiga paling per sering empat muncul. 75. Oke. Iya, betul, Mbak. Kalau 70% berarti berapa, Mbak? Per-pernya. Iya, pernya. Nggak bisa disederhanain dia, Mbak. 7/10. Iya. Oke. Paling sederhananya segini. Oke, oke. Masya Allah. Pinter Mbak Safrin. Pinter. Sekarang, oke, 24 udah. 25 X. Mhm. Nah, ini, oke, 16 bagi setengah kali, sebentar, 16 setengah kali 1. 5 tambah 7, 7/5. Iya. 16 itu berarti 16/1 kayak gitu ya. Mhm. Oke. Betul, Mbak. Kemudian 16/1. Oke. Ini langsung aja di apa namanya di skip skip kayak gitu kan, Mbak? Dicoret-coret kayak gini bisa kan ya? Hmm. Boleh, boleh. Ya, ini 8, ini 1. Oke. Kemudian ini sudah nggak perlu. Satu per 5. 8 kali 7. Coba lihat 8 kali 7. 5 kali 6. Oke, sekarang yang Y. Yang Y ini 12, 24, 25 tambah 48. Oke. Ini 2, 3/2.
3 per 2 kurangi 7 per 2. Kalau yang Y ini berarti Mm-mm. aku ngerjain yang dikalikan dulu Mbak ya. Yang Betul. 48 per 1 ini kali 1,5 ya kan? Mm-mm. Oke. Bisa disederhanakan. 4, 1. Oke. 4 kali 3. Disamakan penyebutnya. Penyebutnya. 7, 2, 2. 1, 4, 4. Oke, jawabannya X Mm-mm. X lebih kecil ya dari Betul, Mbak. Hah? Betul. X-nya lebih kecil daripada Y. Ya, B 25B. Good. Weh, congratulations Mbak Vina. Bisa nih. Jazakallah khair, subhanallah. Otakku panas. Otakku panas. Gak apa-apa Mbak, nanti didem dulu. Main sama anak-anak. Ya, Alhamdulillah, alhamdulillah. Harus tak Alhamdulillah. murojaah lagi memang. Insya Allah. Apa Mbak? Ya. Semoga nanti ke depan makin ini sat-set. Nah, Lihat soalnya tahu jawabannya. mudah-mudahan ya Gusti. Ya Allah, makasih banyak Mbak Safri. Iya, Ini sampai aku apa namanya? Stop dulu recordingnya ya, sebentar ya. ya. Jazakumullah khair, barakallahu fiik waktunya, ilmunya, tenaganya. Terima kasih banyak. Semoga Allah membalas kebaikan Mbak Safri. Amin.